أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Para dewan guru yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini bisa kembali berkumpul di sekolah kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini, dalam rangka kita bekerja sama dalam mencari solusi-solusi terbaik, mencari ide-ide terbaik untuk kemajuan, pertama tentunya untuk kemajuan sekolah, yang kedua juga tidak kalah penting sebenarnya dengan sekolah, yaitu untuk anak-anak yang kita didik. Kemudian yang ketiga adalah untuk kemajuan umat Islam secara umum, ya. Oleh karenanya sebenarnya keberadaan para dewan guru semua yang berada di sini, yang bersama-sama memikirkan umat, ya, walaupun dalam skala kecil, ya, yaitu yang masih berada di dalam pagar sekolah kita, namun sejatinya yang kecil inilah nantinya yang menjadi bibit untuk kemudian akan menjadi lebih besar. Ya, oleh karenanya ide-ide antum, amal-amal antum itu pasti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, pertama untuk diri antum sendiri, yang kedua juga untuk umat ini, ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Para dewan guru yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, ya, kita akan mencoba membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakter seorang tenaga didik atau karakter seorang guru, ya. Dan ini semua sebenarnya ya sudah sering kita bahas, ya, dan lebih tepatnya lagi kajian kita hari Sabtu itu membahas secara lebih detail lagi bahkan, ya. Namun terkadang kita ini sebagai manusia yang lemah lah, ya, yang lemah, sering lupa, ya, itu kan perlu terus diingatkan, ya. Terkadang bahkan lalai juga, maka perlu perlu terus diingatkan, ya,
Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Maka ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman, ya. Dan juga salah satu hikmah dari seorang guru mungkin atau dari seorang ustadz kita, pernah ditanya bahwasannya, wahai ustadz, kenapa yang disampaikan kok berulang-ulang terus itu saja, ya. Apa dikatakan oleh ustadz tersebut? Teruslah sampaikan apa yang bisa kalian sampaikan, terlebih itu berupa nasihat agama. Kenapa? Kalau mereka yang menyampaikan dunia itu terus disampaikan berulang-ulang kali, ya, atau bahasa lebih detailnya atau lebih spesifiknya adalah kalau lagu itu sering dan mau didengarkan oleh orang berulang-ulang kali bahkan sampai dihafal, kenapa kok hal-hal yang berkaitan dengan syariat, hal-hal yang berkaitan dengan agama kok malu kita sampaikan kepada orang-orang atau kepada jamaah kita? Silahkan sampaikan berulang-ulang, nggak apa-apa. Sebagaimana mereka juga sering mengulang-ulang lagu, ya, dan terus didengar tanpa bosan. Insya Allah mereka nggak bosan, ya. Maka saya harap juga sebagaimana mungkin ya dari kita sering mengulang-ulang lagu, mungkin sering mendengar-dengarnya, maka ini sebagai pembanding lah ya daripada mendengar-dengar lagu itu, ya. Nah, kajian kita pada pagi hari ini kita mulai dari sebuah ayat yang sudah kita bacakan tadi, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat keduanya, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, ya, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, ya. Intinya di sini adalah pada kata wa yu'allimuhumul kitab, ya, yaitu nabi yang mengajarkan Alkitab, ya, atau Al-Qur'an kepada umatnya, ya. Jadi profesi kita ini adalah profesi Nabi Muhammad SAW. Kita boleh berbangga dan kita patut berbangga untuk itu, ya. Namun memang untuk menjadi atau untuk mengambil profesi nabi itu tidak mudah, ya. Ada tanggung jawab yang harus diemban, ada pekerjaan yang harus terus dikerjakan, ada ilmu yang terus harus dikejar, sehingga kita menyampaikan ilmu kepada anak didik kita itu tidak sembarangan, ya. Sebagaimana Nabi juga menyampaikan ilmu-ilmunya itu tidak sembarangan, tidaklah beliau sampaikan kepada umat kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis-hadis beliau juga berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak sembarangan, semuanya berdasarkan ilmu yang dimiliki, ya. Begitu juga kita, kalau kita mungkin memang tidak mungkin turun lagi wahyu kepada kita atau turun hadis kepada kita, itu tidak mungkin. Tapi tanggung jawab kita adalah untuk terus menambah ilmu kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Namun juga kita harus sering meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa supaya terus diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Nabi turunnya wahyu, kalau kita minta kepada Allah, kan nggak mungkin lagi turun wahyu, kita minta bimbingan, kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa melahirkan hikmah-hikmah yang baik untuk umat, pelajaran-pelajaran yang bagus untuk umat, atau bahkan bisa memberikan petunjuk untuk umat ini, ya, dengan membimbing umat menuju ke arah yang benar, menuju ke arah agama, menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kajian kita ini juga kita mulai selain dari ayat di surat Al-Jumu'ah tadi,
juga kita mulai dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya seluruh umat ini atau setiap kita itu adalah pemimpin, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya, ya, atas apa yang kita pimpin, ya. Kalau di dalam hadis Nabi disebutkan fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, seorang pemimpin pemerintahan, dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang dia pimpin, ya. Kemudian disebutkan juga warrajulu ra'in an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang lelaki juga seorang pemimpin, ya, memimpin rumah tangganya, ya, memimpin rumahnya, membimbing anak-anaknya, membimbing istrinya, ya, dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas hal itu, ya. Kemudian juga wal mar'ah, dan seorang wanita ra'iyatun an baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum, ya, seorang wanita juga seorang pemimpin dan akan ditanya mengenai apa yang dia pimpin, rumah tangganya, tentang suaminya, tentang harta suaminya, tentang anak-anaknya juga akan ditanya. Intinya kita semua pemimpin, termasuk juga saat ini kita seorang guru, kita akan ditanyakan mengenai kepemimpinan kita, baik itu di kelas, kepemimpinan kita juga di halaqah, ya, kepemimpinan kita di sekolah, ya, secara umum, ya. Intinya masing-masing yang memiliki tugas yang sudah dibebankan, maka dia adalah pemimpin dengan tugasnya itu dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya, ya. Oleh karenanya para dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar dua hal ini maka kita mulai kajian kita pada hari ini, ya, untuk mungkin bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan tanggung jawab kita ini, ya, tugas kita ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pembimbing, ya, atau ya apapun itu namanya, ada yang menyebutnya dengan tenaga didik, ya, dan lain-lainnya lah, ya, dengan sebutan-sebutan yang berbeda. Intinya adalah kita mengajarkan hal-hal yang sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Maka ada beberapa kriteria atau bisa disebut dengan, kalau di dalam sebuah kitab, saya memang sengaja hari ini mengambil sebuah kitab yang berkaitan atau yang merangkum beberapa sifat-sifat seorang guru, ya, dengan judul kitabnya namanya Sifatul Muallim An-Najih, sifat-sifat seorang guru yang sukses, ya. Maka beliau di sini merangkum ada dua sifat, ya, atau beliau bagi, ya, secara umum dua sifat-sifat ini ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah sifat al-ijabiyah, yaitu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat positif. Yang kedua adalah sifat as-salbiyah, sifat-sifat yang negatif, ya. Tentunya kita akan membahas hari ini mengenai sifat-sifat yang ijabiyah ini. Kalau nanti ada waktu, kita akan mencoba melihat sedikit-sedikit sifat-sifat negatifnya, kira-kira apa, ya. Tentunya kalau yang negatif ini untuk kita hindari, ya. Nah, adapun yang beliau sebutkan di dalam sifat-sifat positif itu, ya, sifat yang pertama dan sifat yang kedua itu sering kita dengar, ya, sering kita dengar dan terus-menerus sering diingatkan, yaitu berkaitan dengan keikhlasan dalam mengajar,
Ya, artinya kita datang ke sekolah untuk mengajarkan anak-anak, tentunya ini dilandasi dengan keikhlasan kita terlebih dahulu. Ya, kita mencoba ikhlas dalam bekerja, itu sepertinya akan menjadikan kita nantinya lebih plong dalam mengajar, daripada ketika kita mengajarkan ini kemudian banyak mengharapkan sesuatu. Tentunya di sini ya saya tidak menafikan ya soal atau mengenai adanya imbalan yang diberikan oleh sekolah. Itu tidak saya nafikan, karena apa? Itu adalah hak antum semua. Itu hak antum semua. Dan menjadi kewajiban sekolah memang untuk menunaikannya. Itu sudah menjadi hukum yang wajib dilakukan oleh sekolah, dan antum berhak menerimanya. Itu tidak masalah. Ini nggak masuk ke dalam bab keikhlasan kalau menurut saya. Selama antum memang betul-betul ikhlas datang ke sekolah, bab itu atau keikhlasan antum akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mainnya kita main di hati. Ya, mengenai hak antum yang antum ambil itu syahriah setiap bulan, itu sudah masuk ke dalam bab muamalah. Ya, nggak ada kaitannya masalah keikhlasan lagi dengan yang antum teken setiap bulan. Itu di luar daripada bab keikhlasan ini. Ya, bab muamalah itu memang harus jelas. Ada akad-akad tertentu, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, setiap muslim itu memang diikat oleh syarat yang mereka sepakati bersama. Ya, kalau antum masuk ke sini sudah ada kesepakatan bersama, ya antum harus taat dengan aturan-aturan sekolah, antum harus menunaikan kewajiban-kewajiban sekolah, antum harus menunaikan tugas-tugas antum sebagai guru. Ya, selama itu antum lakukan, antum berhak mendapatkan hak antum. Ya, masalah keikhlasan kenapa terus kita ingatkan walaupun ini kaitannya dengan hati? Ya, namanya hati ini kan sering ghaflah, dia sering lalai, sering lupa. Ya, maka antum datang ke sini, insya Allah jika antum ikhlas lillahi ta'ala, ya setiap amalan antum akan dicatat satu kebaikan. Ya, setiap kali antum mengajar, antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali antum mengajar, antum akan merasakan sebuah rasa, ya bahasa kita sebut dengan rasa plong, ya, rasa senang, rasa bahagia, ya tidak tidak dongkol lah di dalam hati, ya tidak merasa berat ketika mengajar. Nah, ini kaitannya nanti ke situ. Ya, ketika antum ikhlas atau tidak ikhlas ketika mengajar anak-anak kita. Dan biasanya keikhlasan itu nanti pengaruhnya kepada apa? Kepada hasil yang diajarkan. Ya, sebagaimana para imam-imam dahulu kan banyak sekali yang menulis kitab yang sama. Ya. Namun yang terkenal kemudian kitab itu dan banyak dipakai oleh umat itu hanya sebagian saja. Kenapa? Karena kalau menurut ulama itu sendiri berkaitan dengan keikhlasan, ya, seorang penulis itu. Ya, contohnya saja seperti arba'innya Imam Nawawi. Ya, arba'innya Imam Nawawi dipakai lintas mazhab, lintas negara, lintas umur, ya, pokoknya berbagai lintas, berbagai kalangan memakai kitab tersebut. Ya, namun apakah yang menulis kitab arba'in itu hanya Imam Nawawi? Enggak. Banyak sekali ulama yang menulis kitab arba'in. Ya, baik itu sebelum Imam Nawawi ataupun setelah Imam Nawawi. Ya, tapi kenapa kemudian hanya kitab beliau saja yang dipakai oleh seluruh umat hari ini? Ya. Nah, ulama mengatakan itu berkaitan dengan keikhlasan seorang penulis kitab tersebut. Siapa yang memberkahinya? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mengajar juga, kita jangan hanya mencari ya hak kita itu, jangan hanya menuntut hak, ya, tapi cari keberkahan Allah Subhanahu wa taala di dalam kelas atau di dalam halaqah ketika kita sedang mengajarkan anak-anak kita. Ya. Nah, kalau mengenai ikhlas mungkin kita cukupkan sampai di situ, ya. Kemudian karena apa? Karena banyak hal-hal lain yang perlu kita bahas, ya.
Nah, kemudian juga yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, dua sifat yang pertama ini memang sering kita bahas, ya, yaitu yang kedua mengenai ketakwaan, ya. Ketakwaan ini nantinya juga berimbas pada banyak hal, ya, termasuk berimbas pada kehadiran kita, misalnya kehadiran kita ke sekolah, ya. Mampu nggak kita hadir setiap hari tepat waktu, misalnya, atau sebelum waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketakwaan. Kita akan merasa setiap detik yang kita habiskan di sekolah ini itu semuanya nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sering terlambat, biasanya ini ketakwaannya kurang. Ya, karena apa? Karena nggak takut dengan waktu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dihisab oleh Ustadz Hamdi, ya kan, sebelumnya sudah dihisab, ya. Tapi justru peraturan yang dilakukan oleh sekolah itu, ya, itu untuk melatih ketakwaan kita. Ya, sebelum kita takut dengan Allah, kita sudah dilatih dulu takut dengan aturan sekolah ini. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya nanti tidak ada aturannya lagi, ya, kita semua sudah bisa hadir tepat waktu, atau pulangnya juga harus tepat waktu. Jangan sebelum waktunya pulang kita sudah pulang. Ya, ini juga waktu yang masih tersisa pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, begitu juga dengan nanti misalnya berkaitan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Ya, kalau kita tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, kita khawatir materi yang disampaikan nanti ya asal-asalan, ya, tidak mengarah pada target yang telah ditetapkan oleh sekolah, misalnya, ya. Atau mungkin sering disampaikan oleh kepala sekolah, misalnya kita ingin anak kita misalnya di dalam setiap materi yang disampaikan itu dikaitkan dengan agama atau iman atau akidah, ya. Nah, kita kemudian tidak mengaitkannya karena mungkin kita hanya berpatokan pada kurikulum atau buku yang sudah diberikan. Ya udah, itu aja yang kita sampaikan. Ya, padahal terkadang buku itu belum memuat hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh sekolah. Nah, karena sekolah kita ini kan ya sekolah yang image-nya itu dekat dengan ajaran agama. Ya, kalau kita tidak kaitkan ajaran pelajaran-pelajaran kita dengan agama, ya sama saja nanti sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, sekolah-sekolah yang tidak ada, misalnya yang tidak ada IT-nya. Ya, kalau kita kan memang sudah dengan sangat jelas kita menasbihkan diri sekolah kita ini dengan sekolah IT, ya, sekolah Islam terpadu. Mau tidak mau kita harus masukkan materi-materi keislaman di dalam setiap pelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun itu kita lakukan semampu kita, ya, semampu kita. Maka saya katakan tadi, jangan kita kemudian mencukupkan diri kita dengan ilmu, ya, itu tidak bisa. Tapi kita terus mencari ilmu dan kita terus menambah ilmu dengan siapapun juga, ya. Minta ilmu dengan siapapun juga, boleh dengan ustadz, boleh dengan teman-teman kita, bahkan yang ada mungkin di samping kita. Jangan malu untuk bertanya. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih yang ilmunya lebih, yang pernah ikut kajian, yang pernah mungkin ikut mulazamah, ya, ada yang mungkin juga lebih pernah mengajar di sekolah lain. Silahkan kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena ya namanya manusia, ya, kita ini semuanya ilmunya terbatas, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali
sedikit ya, terbatas ilmu kita. Silakan boleh kita saling bertukar ilmu, atau jika antum ingin meminta ilmu silakan minta kepada teman-teman antum, jangan malu bertanya. Ya, salah satu sumber ilmu adalah ya lisanun saul, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, lisan yang sering bertanya, ya. Nah, maka kita kembali kepada pembahasan mengenai ketakwaan tadi. Ya, ketakwaan itu nantinya akan berimbas pada banyak hal, ya. Dan sebenarnya sifat-sifat yang akan kita sebutkan nanti itu semuanya nantinya kembalinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita memang perlu lebih didetailkan. Ya, lebih didetailkan agar kita bisa lebih memastikan apakah sudah ada sifat ini di dalam diri saya. Kalau belum ada, kita coba untuk menjadikannya ada, untuk menghadirkannya di dalam diri kita. Ya, kalau sudah ada, kita pertahankan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang ketiga, ya tentunya masih berkaitan dengan satu sifat yang sering kita bahas, yaitu mengenai as-sabru wal hilmu. Ya, sifat kesabaran. Ya, sifat kesabaran. Ya. Kalau berkaitan dengan perintah kesabaran itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah katakan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan sempit dan lapang, ya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Namun ada hal yang perlu saya ingatkan, bahwasannya selain kita harus bersifat sabar ketika mengajar, kita juga ternyata harus mengajarkan sabar itu kepada anak-anak didik kita. Ya, jadi kesabaran itu tidak hanya harus kita hadirkan kepada diri kita sendiri, tapi kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Karena masuk ke dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr. Wa tawassaw bis sabr. Dan saling mengajarkan, saling berwasiat, saling menasihati di atas kesabaran. Ya. Nah, maka sikap sabar atau sifat sabar itu juga harus kita latih untuk anak didik kita. Ya, selain antum juga harus sabar dalam melatihnya. Ya, apalagi anak-anak. Ya. Nah, kemudian sifat yang keempat yang disebutkan di sini adalah mengenai keadilan. Ya, sifat keadilan. Ya, al-adl. Ya, laisat musawah. Adil itu bukan harus sama. Ya, adil itu adalah memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan kemampuannya, atau sesuai dengan apa bahasa kita, proporsi, apa namanya, porsinya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, tidak mungkin kelas 6 disamakan dengan kelas 1. Ya. Dan juga sebaliknya tidak mungkin kelas 1 disamakan dengan kelas 6. Ya, masing-masing memiliki porsinya sendiri. Ya, kalau mengenai perintah keadilan ini sering disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 90, juga sering disebutkan oleh para ustadz. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, intinya adalah pada kata bil adli. Ya. Ini ada sebuah perkataan yang mungkin ya bisa kita perhatikan lah, ya. Dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan inna taliba al-muta'alim idza sabaq ghairahu ila syekh liyaqra alaihi lam yuqaddim bidarsaini wala an yakuna kullun minhum yaqra darsun. Ya, ini jika disebutkan di sini, jika seorang murid, ya ini salah satu contoh mungkin ya bentuk keadilan, ya. Jika seorang murid
ya minta membacakan satu pelajaran kepada ustadznya. Kemudian ada murid lain yang kemudian ingin membacakan 2 pelajaran. Maka ini masuk ke dalam, jika kemudian diizinkan oleh gurunya, ini masuk ke dalam ketidakadilan. Ya. Kenapa? Karena ya seharusnya seluruh murid harus mendapatkan porsinya untuk mendapatkan kesempatan membaca satu pelajaran masing-masing. Ya. Nah, ini mungkin salah satu contoh saya dari Imam Ibnul Qayyim. Ya, artinya apa? Kalau kita merintahkan satu murid untuk membaca agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi murid-murid yang lainnya, kita perintahkan juga murid yang lain untuk membaca, walaupun tidak di waktu yang sama, tidak masalah. Ya, terkadang waktu yang kita miliki tidak cukup untuk memerintahkan anak-anak untuk membaca semuanya. Ya, maka kita beri kesempatan untuk hari ini mungkin 5 orang anak misalnya. Ya, untuk hari esok 5 orang anak lagi, hari depannya lagi untuk 5 orang anak lagi. Intinya semuanya mendapatkan kesempatan untuk membaca dengan kesempatan yang sama. Ya, nanti berbeda dengan kalau kita membuat satu penilaian. Ya, ini kan masih dalam proses belajar mengajar. Kalau dalam proses ujian, ya, atau kita ingin mengambil nilai, atau kita ingin menilai murid yang mana yang lebih menonjol misalnya, yaitu masuknya kepada fastabiqul khairat, itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka itu boleh kita qur'ah. Ya, qur'ah berarti kita undi. Ya, undiannya mungkin beda-beda caranya. Ada mungkin siapa yang duluan tunjuk tangan, dia yang mendapatkan kesempatan untuk membaca. Ya, maka ini masuknya sudah ke dalam sibaqul khair, ya, berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau dalam masalah ini tidak mengurangi atau tidak menafikan keadilan. Ya, justru disitulah adanya keadilan. Karena apa? Karena ada beda murid, kan beda, seperti kita sebut tadi, beda murid, beda porsinya. Ada murid yang mungkin dia rajin, ya, dia lebih semangat, ya, maka mau tidak mau kita harus beri nilai dia lebih daripada teman-teman yang lainnya yang mungkin kurang rajin atau kurang semangat. Ya kan, justru kalau kita samakan dalam hal ini, murid yang rajin kita samakan dengan murid yang kurang rajin, yaitu justru bukan adil, justru kezaliman. Ya, maka tidak mesti sama ketika kita memberikan nilai. Ya, karena apa? Karena ya masing-masing murid itu beda-beda. Ya, beda-beda motivasi belajarnya, beda-beda semangatnya, beda-beda rajinnya, beda-beda sifatnya. Kita berikan nilai sesuai porsi dia, maka itu adalah sebuah keadilan, ya. Nah, kemudian ya selanjutnya ya sifat yang kelima. Nah, ini juga penting. Sifat tawadhu. Ya, sifat tawadhu artinya sifat rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 Allah katakan wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ya. Wakhfid janah. Apa artinya janah? Ya. Apa? Jannah, surga. Jannah ini pakai ha. Janah. Ya, janah itu sayap. Sayap-sayap patah. Ya, wakhfid disuruh rendahkan, sayapnya patah dia. Ya. Ya, maksudnya adalah ini, bahu kita. Ya, biasanya orang yang sombong itu kan digambarkan dengan bahunya yang tinggi gitu kan, membusung bahunya atau membusung dadanya. Ya, maka di sini Allah perintahkan rendahkanlah bahumu, maksudnya rendahkan hatimu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh jalan dengan tegap, ya, tentu salah. Ini adalah makna kata kiasan. Ya, maksudnya di sini adalah rendahkanlah hatimu. Ya, jangan bersikap atau bersifat sombong. Limanit taba'aka minal mu'minin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengikutimu
minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Ya, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini kan anak-anak yang akan mengikuti kita. Ya. Maka kita harus ya tawadhu dengan mereka, rendah hati dengan mereka. Ya. Artian makna rendah hati di sini bukan berarti kemudian kita harus mengalah dengan mereka, enggak. Ya. Ya, kita intinya adalah tidak boleh bersikap sombong atau bersifat sombong di depan mereka, atau kita angkuh dengan mereka. Ya, ada nggak guru-guru yang sombong dengan anak muridnya? Ada. Ya, ada guru-guru yang seperti itu ya. Ada guru-guru yang ditanya nggak mau peduli dia. Apa nanya-nanya katanya. Ya, ada yang demikian. Ya, mohon maaf ya. Ya, mungkin pengalaman kami dahulu ketika belajar ya. Terkadang ya ada guru-guru yang memang masuk ke dalam kelas itu hanya sekedar menjalankan tugas saja. Ya, yang penting dia sudah masuk kelas, dia sudah beri pelajaran. Kemudian dia tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya sudah paham atau belum paham. Ya, masuk kelas dia bicara selesai jam keluar dia udah. Di luar kelas nggak kenal dia dengan anak muridnya. Sipulan dia nggak tahu. Bahkan kalau ditegur pun mohon maaf. Ya tidak ini maksudnya tidak menjawab, tidak ada senyumnya. Ada nggak demikian? Ada. Ya. Dan saya nggak sebutkan sekolah-sekolahnya, tapi ini sekolah-sekolah lama. Ya, sebelum ada sekolah-sekolah misalnya sekolah-sekolah swasta seperti ini, ya kebanyakan di sekolah-sekolah yang memang mohon maaf ya gaji gurunya sudah terjamin. Nah, jadi mereka masuk kelas itu yang penting sudah menunaikan tugas, dapat gaji di awal bulan, udah. Anaknya mau paham tidak paham itu terserah. Ya, maka guru-guru seperti ini ya ketika ditanya oleh murid-muridnya kadang dia nggak peduli. Untuk apa tanya-tanya gitu. Ya, dia nggak mau. Maka ya ini biasanya ada penyakit hatinya. Ya mungkin bisa jadi dianggap anak-anaknya ini ya lebih rendah derajatnya dari dia. Ya, sehingga dia kemudian ya tidak peduli dengan keadaan anak-anaknya. Ya, nah ini yang kita khawatirkan ada di zaman sekarang lah. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Saya berharap generasi ini nggak menemukan lagi guru-guru yang seperti itu. Karena apa? Karena ilmu mengenai sifat seorang guru ini sudah banyak sekali tersebar. Dan seharusnya setiap guru baik itu dimanapun sekolahnya seharusnya sudah sadar akan hal itu. Ya, tidak lagi tidak lagi bersifat sombong terhadap anak muridnya. Ya. Nah, mengenai sifat tawadhu ini, ya Rasulullah SAW yaitu pernah menggambarkan dan memotivasi kita untuk terus melazimkan sifat ini di dalam diri kita. Apa kata Nabi Muhammad? Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta yang kita punya, dan sifat pemaaf itu tidaklah menambahkan satu hal kepada seorang hamba kecuali Allah tambahkan kemuliaan kepadanya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah, dan tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya kecuali Allah akan angkat derajat orang tersebut. Ya, maka satu keutamaan rendah hati ini adalah Allah akan terus mengangkat derajat hamba Allah yang memiliki sifat rendah hati ini. Ya, dan salah satu hikmah adalah ya kalaupun kita sering direndahkan oleh orang lain, misalnya mungkin nampak dari sifat kita sifat rendah hati, ya tidak masalah jika kita memang direndahkan oleh orang lain. Ya, teruslah merendah sampai tidak ada orang lain yang bisa merendahkan kita. Cukup kita saja yang merendahkan hati kita. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi, ya beliau mengatakan innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahadin
wala yabghi ahadun ala ahadin. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, agar kalian terus bersifat tawadhu, ya, terus rendah hati, sampai tidak ada lagi orang yang yafkhar, ya, tidak boleh ada lagi orang yang berbangga diri atas orang lain atau meninggikan dirinya di atas orang lain, ya. Ada sebuah perkataan dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah ilmu, kemudian ajarkan kepada seluruh manusia. Wa ta'allamu lahul wiqar was sakinah, ya. Dan belajarlah dalam menuntut ilmu itu mengenai al-wiqar was sakinah. Apa itu wiqar was sakinah? Ketenangan. Ya, al-hudu, al-wiqar, as-sakinah itu sama artinya. Ya, tenang. Wa tawadhu liman ta'allamtum minhu wa liman 'allamtumuhu. Ya, dan rendah hatilah, tawadhulah kalian kepada orang yang kalian belajar darinya. Wa liman 'allamtumuhu, dan juga kepada orang-orang yang kalian ajarkan. Jangan pula mentang-mentang kita menjadi pengajar, kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang yang kita ajarkan. Enggak juga. Ya. Bisa jadi, ya, kita memiliki satu ilmu yang memang belum dimiliki oleh anak-anak didik kita, tapi bisa jadi anak-anak didik kita memiliki 1000 ilmu yang belum kita miliki. Bisa jadi, ya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ya, rendah hatilah kepada orang yang mengajarkan kita, dan juga ketika kita mengajar juga kita rendah hati kepada orang yang kita ajarkan. Nah, kemudian kata-kata selanjutnya yang agak mengerikan, wala takunu jababiratal ulama. Nah, itu kata Umar, janganlah kalian menjadi jababirah. Jababirah itu apa enaknya diterjemahkan, ya? Ya. Jababirah itu bisa ya, kalau ini dilekatkan kepada penguasa, ya disebut dengan diktator. Bisa. Ya, jababirah ini memang sering dilekatkan kepada penguasa. Ya, maka ulama itu nggak boleh menjadi seperti penguasa yang diktator itu, sombong dia. Ya, sombong dia, dan dia menganggap hanya dirinya sajalah yang ulama dan dirinya saja yang wajib didengarkan, orang lain nggak boleh didengarkan, apalagi diikuti. Maka ini peringatan keras dari Umar ibnul Khattab. Ya, jangan kita menjadi yang demikian. Ya, fala yakumu jahlukum bi'ilmikum. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, jangan sampai kejahilan kita itu mengalahkan ilmu kita. Ya, kita sudah capek nuntut ilmu sana sini, tapi karena masalah penyakit hati, kemudian kita kalah dengan penyakit hati itu. Apa itu? Sombong. Atau kita ingin hanya kita yang diikuti saja. Itu penyakit hati plus kejahilan. Ya, seharusnya kalau kita punya ilmu, kita praktekkan dulu kepada diri kita sendiri, kita cuci hati kita dulu, kita bersihkan hati kita tazkiyah hati kita, ya. Kemudian kita sampaikan ilmu dengan keadaan yang tenang, ya, sebagaimana disebutkan itu wiqar was sakinah, ya. Tidak boleh kita sombong dengan orang-orang yang mengikuti kita, ya. Kita terus bersikap tawadhu dengan mereka, ya. Ya, dan juga diingatkan jangan sampai, ya, ya, penyakit-penyakit itu mengalahkan ilmu kita, karena sayang sekali ilmu yang sudah kita punya, ya. Dikalahkan oleh apa? Hanya dikalahkan oleh penyakit hati itu, ya, sombong itu atau angkuh itu. Hanya kitalah atau hanya saya seorang yang boleh diikuti oleh masyarakat, misalnya orang lain nggak boleh, ya. Nah, nah ini ada sebuah perkataan juga, ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ajuri. Ya, Imam Al-Ajuri ini termasuk imam yang
spesialisasinya di dalam Al-Qur'an, ilmu qiraah juga. Ya, maka oleh beliau katakan apa, mungkin cocok untuk kita. Ya, sangat cocok memang. Wa yatawadhu liman yulaqtinuhul Qur'an wa yuqbil alaihi iqbalan jamilan. Ya. Ya, maksudnya di sini adalah, ini mungkin kutipan saja, dikutip di sini, ya. Dan hendaknya seorang pengajar Al-Qur'an atau seorang guru itu, ya, dia bersikap tawadhu kepada orang yang dia talqinkan Al-Qur'an. Maksudnya orang yang dia ajarkan Al-Qur'an. Ya, walaupun di sini bahasanya talqin, tapi maksudnya ya intinya mengajarkan Al-Qur'an, baik ditalqin ataupun nggak ditalqin. Ya, wa yuqbilu alaihi iqbalan jamilan, maka hasilnya adalah pasti anak-anak yang kita ajarkan itu mereka akan menerima dengan sebaik-baiknya apa yang kita ajarkan. Itu kata Imam Al-Ajuri, ya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wa yambaghi liman qara'a 'alaihil Qur'an fa akhta'a 'alaihi aw ghalata an la yu'annifahu. Nah, ini mungkin untuk kita nih, guru-guru Quran. Ya. Barang siapa yang menjadi guru Quran kemudian ada yang membaca di depannya, anak muridnya atau siapapun itu, ya pasti anak muridnya lah ya. Kemudian salah anak muridnya, ya, maka alla yu'annifahu, ya, jangan terlalu keras ketika menegurnya, karena di sini disebut al-unuf. Unuf itu kekerasan, ya, jangan terlalu keras ketika menegurnya. Wa an, ini bahkan dikatakan di sini wa an yarfiqa bihi, hendaknya ya menegurnya dengan lembut lah, dengan rifqun. Rifqun itu apa? Lembut, ya, dengan lembut, ya. Wala yajfu alaihi fa inni la amanu an yajfu alaihi fayanfiru anhu. Ini yang sering saya sampaikan. Yajfu itu artinya kering. Ya, wala yajfu alaihi, janganlah membuat hubungan seorang guru dengan murid itu menjadi kering, disebut di sini. Tidak ada ikatan hati antara guru dengan murid. Nah, ini bahaya. Ya. Apalagi kalau kita terlalu keras, itu bisa menghancurkan atau bisa menghapus ikatan hati itu. Ya, kalau bisa, menurut imam ini di sini, kalau bisa ikat dulu hatinya dengan rifqun itu, ya, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Apalagi kalau anak-anak, ya, sering kita sebutkan kan Al-Quran itu salah satu faedah kita mengajarkan Al-Quran itu akan melembutkan hati, ya. Nah, efeknya apa kalau sudah kering tadi, ya, kalau sudah tidak ada hubungan lagi antara hati seorang guru dan seorang murid, ya, fa inni la amanu an yajfu alaihi fayanfiru anhu. Kalau sudah kering, kata Imam Al-Ajuri ini, maka anak didik kita itu pasti akan yangfir. Apa yangfir? Lari dari kita, ya. Wabil hari an la ya'uda ilal masjid, dan lebih parah, dia bisa-bisa keluar dari masjid, nggak balik lagi ke masjid, ya. Maka ini yang pernah saya sampaikan kan dahulu ketika saya cerita tentang guru-guru Al-Quran kita, guru-guru Al-Quran kami yang ya selalu memberi nilai sempurna untuk anak muridnya, ya, karena dia khawatir, ya, ini khawatir nanti anak didiknya itu nafar, yang firu, ya, lari dari gurunya, atau ditakutkan lari dari Al-Quran, bahkan lari dari masjid kalau disebut di sini, ya. Maka ya perkataan-perkataan dan hikmah-hikmah ulama ini memang terkadang perlu kita renungkan bersama. Tidaklah mereka mengeluarkan perkataan ini kecuali mereka telah merenungkannya, ya, atau dari pengalaman mereka ketika mengajarkannya, ya. Nah, kemudian ya sifat selanjutnya ini
Selanjutnya kita akan bahas sifat lainnya, tapi sifatnya ini masih masuk ke dalam sifat tawadhu sebenarnya atau berkaitan kita sebut. Sebagaimana tadi ada disebutkan sifat rifqun, sifat selanjutnya adalah sifat rahmah wa tasamuh. Nah, itu sama, hampir sama sifatnya itu. Ya samalah kita bilang. Rahmah itu artinya sifat kasih sayang. Tasamuh artinya apa? Tasamuh? Ya? Toleransi. Memaafkan. Ya. Tapi kalau misalnya ada salah-salah fatal, jangan pula ditoleransi, Ustaz. Dibenarkan. Tapi dibenarkan juga dengan cara-cara yang lembut tadi yang kita sebutkan. Ya, ini tidak hanya dalam halaqah atau dalam kelas ya, sebenarnya dalam dakwah juga harus begitu. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 159, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Ya. Kalau hatimu keras ya, maka orang-orang yang mengikutimu itu bisa saja mereka ya berpaling ya atau lari tadi, nafar tadi. Ya, lari dari sekitarmu. Mereka nggak mau lagi nanti mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, maka dalam mengajar, dalam dakwah itu jangan lupakan yang namanya satu sistem ta'liful qulub. Ya. Sistem apa namanya tuh ya, melunakkan hati dulu, membuat hubungan hati antara mudarris dengan muridnya, antara guru dengan murid itu bisa kemudian ada tali yang mengikat mereka ya. Arifku maka nafi syai' illa zana wa ma nuzi'a an syai' illa syana. Ya. Kata Nabi, kelembutan itu tidaklah berada pada satu hal kecuali kelembutan itu akan menghiasinya atau menjadikannya indah. Dan tidaklah hilang dari satu perkara atau dari satu hal kecuali dia akan membuatnya menjadi buruk atau menjadi jelek. Ya, maka rifku itu kelembutan diperlukan pada setiap hal atau setiap perkara. Ya. Nah, sifat selanjutnya ya. Ini waktu yang kita pakai yang di mana nih, Ustaz? Saya khawatir ya. Ya, maksudnya maksudnya yang di jamnya yang itu atau yang di HP nih. Kalau di HP 1 menit lagi, kalau di situ masih ada 5 menit lagi. Mungkin 5 menit lah, Ustaz ya. 5 menit ya. Ada satu hal yang penting di sini, salah satu sifat yang mungkin perlu kita bahas ya. Coba saya lihat dulu karena tadi saya lihat sifatnya itu agak jauh dia, tapi penting ya. Seperti sifat di sini ada sebut husnul mantik. Husnul mantik itu apa? Mantik artinya apa? Iya, berbicara ya. Seorang guru harus menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya. Nah, kita sudah bahas kan kalau mengenai apa tuh, mengenai lisan, afatul lisan kita sudah bahas. Kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan lisan lah, intinya ya kita harus jaga apa yang keluar dari lisan kita. Kemudian husnul mazhar. Husnul mazhar, kalau mazhar apa artinya? Ya. Ya, penglihatan. Maksudnya adalah penampilan, bukan penampakan saat penampakan ini penampilan ya, penampilan ya. Pernah juga kita jelaskan ya, saya ingatkan pernah kita jelaskan mengenai faedah yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ya. Itu salah satu faedahnya adalah ketika kita belajar atau mengajar, yaitu disunnahkan ya untuk berpenampilan baik, berpenampilan rapi, enak dipandang ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Sungguhnya Allah indah dan Allah menyukai yang indah-indah ya. Nah, al-inayah ini yang penting nih, al-inayah bit takhassus ya. Kita hendaknya memperhatikan
jurusan kita masing-masing atau tugas kita masing-masing. Itu yang kita itqonkan dulu, itu yang kita fokuskan dulu, itu yang kita tekuni dulu. Ya, kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang jika dia beramal maka dia tekun dengan amal tersebut. Ya, atau dia dalami atau dia fokus dengan amalan itu. Ya, maka masing-masing dari kita hendaknya memfokuskan diri dengan tugas utama kita. Setelah itu jika kita ingin berkhidmat untuk yang lainnya, ya silahkan, tapi dengan syarat tugas utama kita sudah selesai. Ya, nah kemudian imbasnya nanti apa? Imbasnya adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena untuk melahirkan ahla dzikri itu butuh takhassus. Butuh kejuruan, butuh apa namanya? Ya, apa spesialisasi ya. Spesialisasi, butuh itu. Ya, karena kita ingin juga antum misalnya mengajar Al-Qur'an, antum spesial di Al-Qur'an. Mengkhususkan diri antum Al-Quran, antum tahu detail-detailnya Al-Quran. Ya, antum tahu halamannya, antum tahu ya ayat-ayatnya, antum tahu baris-barisnya, semuanya antum harus kuasai. Jadi kalau kami misalnya nanti bingung, kami tinggal tanya sama antum, Ustadz, ayat ini yang bunyinya ini, itu surat apa, ayat berapa, halaman berapa. Nah, baru masuk tuh ke dalam ahlat dzikri. Ya. Nah, kalau yang lain misalnya ada yang mengajar matematika, fokus matematika. Ya, fokus matematika. Ya, karena nanti setelah angka 5 4 3 2 1 habis itu 0. Setelah itu apa? Hah? B1 B2. Dilip kan gitu dia. B1 B2 kan? Ya, ya antum harus gitu juga, harus ya. Nggak pernah nelip ya. Baru eskalator ya naiknya. Nah, belum eskalator. Bagus. Ya. Ya intinya adalah ya semua harus takhassus spesial ya kan. Yang fokus matematika, fokus di matematika, cari cara-cara yang cara-cara yang mudah bagi anak-anak untuk memahami matematika misalnya, yaitu masuk dalam spesialisasi guru matematika. Fokus dia di matematika sampai cara-caranya pun mungkin yang belum pernah dimunculkan oleh orang lain, antum bisa munculkan nantinya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran lain. Ya, kalau ada pelajaran misalnya ada pelajaran bahasa Aceh, di sini ada pelajaran bahasa Aceh? Nggak ada ya? Apa karena ustadznya banyak yang nggak bisa bahasa Aceh? Ya, intinya adalah harus fokus ya di satu bidang. Kemudian kalau ingin lari ke bidang lainnya, maksudnya bukan lari, maksudnya ingin mempelajari bidang-bidang yang lainnya, silahkan ya, tapi memang antum harus punya satu spesialisasi ya. Supaya lahir ahlat dzikri ini di berbagai bidang dari setiap kita ya. Kemudian yang terakhir lah mungkin kita kita tutup dengan sifat yang terakhir ini, ya penting ini diingatkan di dalam kitab ini, yaitu kita sebagai guru, sebagai muallim, juga di waktu yang sama kita sebagai muta'allim ya, sebagai murid juga ya. Artinya ini kembalinya sebenarnya kepada ilmu yang kita miliki ya. Kita ini sebagai guru bukan berarti kita sudah memiliki segala-galanya, enggak, tapi kita harus terus belajar. Salah satu contohnya adalah tahun 2000 sampai 2003 saya belajar di SMP Negeri 3 Langsa. Ya. Lulus 2003. Pada saat itu ada seorang guru, mungkin ada yang sama dengan saya. Ada 2000 sampai 2003. Tahunnya beda. Hah? Beda tahunnya. Atau
Ada yang pernah jumpa guru yang sama? Hah? Ibu Nelly, guru fisika. Ya, dulu beliau mengajarkan saya fisika. Ya, tapi sekarang beliau belajar dengan saya masalah agama. Saya sekarang masih ikut pengajian. Ya, intinya apa? Ya, dulu memang beliau guru, tapi beliau tidak malu sekarang untuk belajar dari muridnya. Walaupun saya tetap menganggap diri saya sebagai murid ketika mengajarkan kepada guru saya itu. Tetap saya anggap beliau sebagai guru saya. Ya, dari kisah ini, ya ini kisah saja ya. Intinya adalah ya seorang guru tidak boleh berhenti belajar walaupun belajarnya dari muridnya sendiri. Jangan pernah malu. Ya, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah malu. Ya, wa qur rabbi zidni ilman. Ya, Allah katakan ya, dan katakanlah, berdoalah kepada Allah, rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu untukku. Ya, dan juga kita sebut tadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kemudian kata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, maukah kamu mengajarkan aku mengenai petunjuk-petunjuk Allah yang telah diberikan kepadamu? Padahal pada saat itu status Nabi Musa adalah seorang nabi, sedangkan Khidir itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan orang soleh, tapi intinya dia adalah orang yang memiliki rusdun, orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah Nabi Musa tidak malu meminta ilmu dari seorang Khidir. Ya, walaupun ya status beliau wallahu taala kita nggak tahu ya apa pastinya. Ya, diperselisihkan oleh ulama. Intinya adalah terus Nabi Musa minta ilmu. Kemudian untuk wanita ada sebuah perkataan dari Aisyah. Kata Aisyah apa? Ni'man nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Ya, kalau kita masukkan atau kita wujudkan sebab itu ada di dalam diri kita pada wanita ini, kita bisa menjadi sebaik-baik wanita. Apa sebabnya? Lam yamna'hunnal haya an yatafaqqahna fid din. Ya, malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu itu ya jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ya, datangi saja majelis-majelis ilmu, ya, kemudian ambil ilmunya. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin ada sebuah perkataan lagi nih ya, kata terakhir dari Imam An-Nawawi. Ya, beliau katakan alla yastankifa min ta'allum mimman dunahu fi sinnin aw nasabin aw syahratin aw dinin aw fi ilmin akhar. Masya Allah, nih apa yang kita sudah sebutkan ternyata pernah disebutkan juga oleh Imam Nawawi. Ya, hendaklah seorang guru itu tidak berhenti menuntut ilmu, tidak malu untuk menuntut ilmu dari orang-orang yang menurutnya lebih rendah, baik itu fisinin, baik itu umurnya lebih rendah, au nasabin atau jabatannya misalnya, atau nasabnya, ya dengan ini nasab lebih rendah, au syuhrah atau mungkin kurang terkenal misalnya. Ya, masa antum ingin mengambil ilmu dari Ustadz Adi Hidayat terus, habis nanti uang antum ongkos ke Jakarta terus kan? Ustadz lokal dipakai lah. Jangan malu-malu. Nah, ini nasihat Imam Nawawi ini, bukan saya nih yang berkata kan. Nasihat dari Imam Nawawi. Audinin, ya audinin artinya mungkin ada orang yang tidak terlalu taat agamanya, tapi antum bisa ambil ilmu dari dia. Intinya kalau antum memang ya mungkin antum taat dalam agama, tapi bukan berarti antum terus meninggalkan orang yang tidak taat itu. Bisa jadi ada ilmu-ilmu lain. Ya, ada ilmu-ilmu lain yang bisa antum ambil. Misalnya ada pedagang misalnya, dia kurang taat agamanya, antum bisa ambil ilmu dagangnya misalnya. Ya kan? Bisa saja. Dan antum juga ya kalau sudah dekat nanti bisa menularkan ketaatan antum kepada pedagang tersebut.
au fi ilmin akhar, atau di dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan pernah malu. Bal yahrus alal faidah. Nah, ini yang paling penting. Seharusnya adalah kalian itu bersungguh-sungguh dalam mengambil faedah dari siapapun. Wa in kana dunahu fi jami'i hadza, walaupun dia lebih rendah dari apa yang sudah kita sebutkan. Wala yastahi minas su'al amma lima lam ya'lam. Dan janganlah pernah malu untuk bertanya mengenai hal-hal yang dia belum ketahui. Ya, intinya adalah sebagaimana yang kita katakan tadi, jangan pernah malu untuk bertanya atau untuk menuntut ilmu atau untuk mengambil ilmu dari dari siapapun itu, ya, walaupun kita anggap dia lebih rendah dari kita. Ya, dan itu sebenarnya menganggap orang lebih rendah dari kita itu pun nggak boleh. Ya, tapi terkadang memang ya namanya penyakit hati ini selalu ada. Dan biasanya kalau kita anggap orang lain lebih rendah itu yang justru menghalangi kita untuk mengambil ilmu darinya. Itu nggak boleh ada sebenarnya. Ya. Nah, baiklah para dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan mungkin saya ingatkan lagi nih, ya. Termasuk juga wali-wali murid. Jangan antum anggap lebih rendah dari kita yang mengajarkan di sini. Ya, mungkin ketika misalnya kemarin bagi raport, ya mungkin ada hal-hal yang disampaikan oleh wali murid, saran dan kritik mungkin berdasarkan apa yang mereka lihat berkaitan dengan perkembangan anaknya selama sekolah di sini. Ya, itu juga harus kita ambil, harus kita terima. Harus kita terima, kemudian nanti kita pertimbangkan bersama-sama, misalnya kita pikirkan, kita cari solusinya. Ya, itu harus kita terima itu. Jangan dianggap itu sebagai sebagai ancaman. Itu bukan ancaman, justru itu masukan yang baik. Ya, untuk kita terkadang ada hal-hal yang memang ketika kita di dalam sini kita nggak bisa sampai ke sana memikirkannya. Ya, namun justru orang yang berada di luar, merekalah yang memikirkan sampai ke hal tersebut. Ya, maka kita terima dan kemudian nanti kita pikirkan bersama, kita olah lagi untuk mencari solusi yang terbaik. Insya Allah itu untuk kemajuan sekolah kita juga. Ya. Nah, demikianlah ya para dewan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal mungkin yang perlu saya ingatkan di dalam proses belajar dan mengajar kita nanti ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi seorang guru yang sukses, ya, sukses di dunia dalam mendidik anak-anak dan juga sukses di akhirat juga dalam mendidik anak-anak, sehingga pahalanya nanti masuk ke dalam salah satu pahala yang tidak berhenti walaupun umur kita sudah terhenti, ya. Dan kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.